Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Syuhada, mahasiswa PPG Kemenak Daljab batch 1 tahun 2025. Hari ini, hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2025, insya Allah saya akan melaksanakan kegiatan praktek uji kinerja atau UKIN di SMA Nusantara Unggul yang berdepatan atau beralamat di Jalan Raya Pekayon, Sukadiri, Kabupaten Tangerang, dengan materi pembelajaran menjauhi perbuatan zina dan pergaulan bebas. Metode pembelajaran yang digunakan adalah PJBL atau Project Based Learning. Demikian perkenalan diri dari saya, mahasiswa PPG. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lydia kayak Pak Luki. Alhamdulillah ini baik. Galuh kayak Pak Luki. Sambil kayak Pak Luki. Alhamdulillah baik. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kasihani oleh kasihani yang itu di dalam ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin wa la ta'budu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Tentu yang pertama adalah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk menimba ilmu dalam pelajaran pendidikan agama Islam dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dengan salam mari kita curah kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua dari jalan jadinya ke jalan mandiri seperti sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai biar lebih semangat, Bapak punya. Jadi kalau misalkan Bapak bilang PAI, kalian jawab dengan nantang ya, Islam agamaku, Al-Quran kitabku, Sayyidina Muhammad nabiku. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai ya. PAI Islamaku, Al-Quran kitabku, Sayyidina Muhammad nabiku. Oke, kalian pelajaran tentang baiknya sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita membaca doa. Insya Allah nanti untuk doa dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Angkat tangan. Oh iya, Isuki Kalisa ya. Ya Kalisa, silakan. Ista'idna du'aan. Kifaya ihtiraman wa salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari sama-sama kita membaca Al-Quran ya, dipimpin oleh Ukuna Lala. Ya, kalian tafadhol. Silakan Lala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibun nabiyul karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita mulai boleh ya Bapak cek kehadiran apakah kalian semua udah hadir semua atau belum ya. Lydia Mawalika Hadirah. Hadirah. Alisa Al-Auti Hadirah. Sela Hadirah. Lili Lala Aziza Hadirah. Nai Hadirah. Sabila Salwa Dini Hadirah. Mira Hadirah. Cancel Hadirah. Galuh Hadirah. Dewi. Hadirah. Semua udah hadir berarti ya? Sudah. Sudah hadir semua? Hadir. Semua sudah hadir sudah? Sudah. Sudah rekam ya? Sudah. Sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Sudah. Siap untuk menerima pelajaran hari ini? Sebelum kita mulai, ada baiknya Bapak mau tanya nih. Ya kan? Kemarin kan kita sudah masuk kelas. Pelajaran sebelumnya apa sih? Menghindari sifat hasad. Kira-kira masih pada ingat nggak sih pelajaran sebelumnya yaitu menghindari sifat hasad? Oke, Bapak boleh tanya ya? Boleh nggak? Boleh. Baik. Bagaimana cara kita untuk menghindari sifat hasad? Siapa yang tahu tangan? Wih, semangat betul Anda. Meyakini akan adanya Allah. Betul, meyakini adanya Allah. Yang kedua, siapa yang bisa katakan? Oke, Lana. Memperbanyak rasa syukur. Yang ketiga, Menjaga sikap rendah hati. menjaga sikap rendah hati. Yang keempat, ada yang tahu, ada yang siapa? Di sini, apa tuh? Hah? Senang membantu orang lain. Yang kelima, Mempererat tali silaturahmi. mempererat tali silaturahmi. Betul ya, tentang untuk Mama kita yang bisa menjawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udah bisa jawab semua.
semua pelajaran yang lalu, berarti Bapak anggap pelajaran yang lalu sudah berhasil dilewati dan sudah paham semua. Sekarang kita belajar pada materi kita pada hari ini, yaitu larangan zina dan pergaulan bebas. Tapi sebelum kita masuk lagi pada pelajarannya, ya kan, sebelum kita masuk secara mendalam nih pelajaran ini, Bapak mau tanya sama kalian, apakah sudah ada yang tahu apa itu zina? Coba answer, zina itu apa sih? Perbuatan keji dan dosa. Perbuatan keji dan dosa, betul. Ada yang bisa jawab lebih spesifik lagi, Yuli? Perbuatan yang tidak disukai Allah. Perbuatan yang tidak disukai Allah, betul. Ada lagi, coba mungkin ini mau jawab? Tidak? Tidak. Lala mau jawab? Tidak? Lydia? Tidak. Berarti jawaban tadi teman-temannya sudah mewakili ya, sudah mewakili daripada apa yang harus dijawab. Yang itu daripada zina. Yang kedua adalah pergaulan bebas. Oke, sekarang kan tadi kita sudah bahas tentang zina, ya. Sekarang nih, ada nggak yang tahu apa itu pergaulan bebas? Ya, Mira, coba Mira. Keluyuran malam, betul. Kalau Edson bisa jawab nggak? Enggak tahu. Mira apa lagi? Kira-kira selain keluyuran malam-malam? Halo? Mentok. Coba ini tahu nggak selain keluyuran malam-malam apa lagi kira-kira? Mabuk-mabukan, betul. Luar biasa, ya. Karena tadi zina dan pergaulan bebas secara umum kalian sudah paham. Alhamdulillah, secara garis besar kalian sudah tahu apa itu zina dan apa itu pergaulan bebas. Secara garis besar kalian itu sudah paham dan sudah mengerti ya. Nah, kita akan ulas lagi ya, kita akan balik lagi, kita akan bahas lagi secara sedikit mendalam perihal materi yang akan kita sampaikan. Coba teman-teman, adik-adik lihat semuanya ke depan. Ya, di situ ada gambar apa? Ya, jangan lihat yang bawahnya dulu ya. Lihat yang manusia di sampingnya itu. Ya, itu ada gambar apa di situ? Ada jani ya. Gini ada apa itu gini? Itu janin. Dia ada apa itu? Janin, benar ya? Bayi masih kecil kelihatannya tapi sudah keluar dan sudah berdarah-darah, padahal kelihatannya itu masih kecil banget ya. Apalagi yang di atas tuh. Ya, itu di atas WC-nya. Nah, itu akibat apa? Itu akibat pergaulan bebas dan perbuatan zina. Mereka semua tidak berpikir kalau orang berzina maka dia akan mengakibatkan kehamilan. Ya kan? Hamil di luar nikah itu sesuatu aib yang sangat amat luar biasa. Ada, kalau misalkan anak muda kayak kalian ini udah hamil, ya kan, hamil di luar nikah karena ada perbuatan zina, pasti depresi, pasti kepikiran. Bagaimana, bayangin kamu gila dicari kalau dia hamil di luar nikah. Ya, jangan sampai ya. Jangan sampai. Pasti janin yang ada di kandungannya dia nggak bakalan pikir panjang. Anda nggak mau punya anak, kan gitu ya. Anda nggak mau punya anak, Anda masih mau senang-senang. Akhirnya anaknya diaborsi. Akhirnya anaknya dikubur. Kasihan itu anak kayak gitu. Ya nggak? Kasihan nggak? Sebelum dia tapi dia sudah terbunuh. Orang tuanya sangat tega itu akibat perzinahan dan akibat pergaulan bebas. Makanya kalian jangan sampai seperti itu. Kemudian pengertian zina, ya, pengertian zina secara zina itu artinya atau berasal dari kata dasar bahasa Arab itu zana yazni. Secara bahasa artinya adalah perbuatan yang sangat keji. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Cancel, apa yang disampaikan oleh Audi, betul itu, karena zina adalah perbuatan yang sangat keji. Atau bisa pengertian lain,
Az-zina huwa waqtul mar'ah min ghairi aqdi syar'i. Zina itu adalah menghubungi wanita tanpa melalui akad yang syar'i. Intinya dia belum menikah tapi sudah melakukan kegiatan hubungan suami dan istri. Itu hal yang sangat memalukan. Ya. Ya. Di bawahnya juga ada kata-kata wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Mendekati aja tidak boleh, apalagi sampai benar-benar berzina. Mendekati zina seperti apa zaman sekarang, banyak generasi alfa kayak kalian ini. Yang ada yang Z masih Z ya? Oh masih Z. Yang alfa nanti 2025 ke atas gitu ya? Ya sekarang generasi Z. Ya. Kayak apalagi generasi Z yang seperti kalian ini, luar biasa, megang handphone, punya lawan jenis, jadi assalamualaikum, waalaikumsalam. Awalnya begitu biasa, lama-lama kirim foto selfie, lama-lama kirim foto lagi pak, ada yang nggak pakai kerudung, yang putra yang nggak pakai baju dan yang lain sebagainya, ya. Dan yang lain sebagainya. Jangan sampai kalian meniru hal yang seperti itu. Itu adalah mendekatkan kepada zina. Itu semakin dekat. Awalnya cuma chattingan, lama-lama kirim foto, lama-lama ketemuan, lama-lama pegang-pegang, lama-lama tekdung, ambil di luar nikah. Nah, hukum perzinahan, ya. Ya, pokoknya hukumnya adalah haram, ya kan? Ya nggak? Ya. Pokoknya kalau orang yang berzina dia berdosa. Orang yang berdosa kalau banyak pasti masuk neraka. Ya. Nah, ini hukuman KUHP-nya tadi adalah hukuman syar'i. Ya kan, hukuman KUHP atau Undang-Undang Dasar 1945, ya kan, dalam pasal 28 4 KUHP, pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman selama 9 tahun penjara. Kalau secara syar'i ada yang dirajam dan ada juga yang dicambuk, tergantung dia. Ikatan zina yang pertama adalah dengan kerabat, zina yang kedua adalah dengan tetangga, zina yang ketiga adalah sesama jenis, dan ada lagi zina dengan hewan. Zina dengan hewan artinya ada hewan tapi dicabutin. Misalkan ada kambing lewat, kambingnya dituin. Nah, maka kalau ada orang yang berzina dengan hewan, itu hukumannya bisa dirajam. Tahu dirajam? Dirajam itu adalah kalian dikubur sampai sekepala, segini, tinggal disisain kepala, orang satu kampung limpahin kalian pakai batu sampai meninggal. Nah, itu namanya hukum rajam. Kalau kalian berzina, apalagi berzina dengan keluarga juga bisa dihukum rajam. Nah, untuk makanya jangan sampai kalian melakukan perbuatan zina. Contoh perbuatan yang mendekati zina, menjalani pergaulan bebas, mendatangi tempat-tempat yang mengandung nafsu atau berhayal berimajinasi. Ya, kayak misalkan ini berimajinasi. Kalau saya pengen ketemu sama Kim Jong Un, akhirnya dipikirin jatuh Kim Jong Un. Nah, itu perbuatan yang mendekati zina. Mencantikkan dan yang lain sebagainya, ya. Itu secara garis besar Bapak jelaskan secara umum Bapak jelaskan tentang zina. Dan ini sekarang Bapak jelaskan tentang pergaulan bebas. Lihat di situ larangan pergaulan bebas, ya kan. Contoh-contoh pergaulan bebas adalah yang pertama tadi sudah disebutkan keluyuran normal. Ya kan, ada lagi yang namanya seks bebas. Seks bebas itu seks yang tidak dalam ikatan suami istri. Ada lagi seks bebas itu mungkin kayak bahasa kita kupu-kupu malam, ya. Terus juga ada yang merokok, ada juga yang narkoba, ada lagi yang tawuran.
alhamdulillah ya, kita di kehidupan kita ini ada di pesantren, ya nggak? Kita tidak daripada tawuran yang perempuan ada isi tawuran. Tidak. Kurang sambung. Iya. Dia kata-kata Ada. Nah, itu termasuk tuh orang bebas tuh jangan nanti kata-kataan tuh bahaya tuh, ya. Karena kenapa kata-kataan itu masuk kategori pergaulan bebas? Nanti kata-kataan, nanti habis kata-kataan, nanti mengandung apa namanya, dari kata-kataan itu sakit hati, hati, apa? Amarahnya muncul, akhirnya berkelahi. Tidak kan? Baik. Ya jangan ya. Ciri-ciri pergaulan bebas juga ada di sini. Ciri-cirinya apa? Yang pertama adalah perbuatan menghambur-hamburkan uang berlebih. Nah, siapa yang menghambur-hamburkan uang di sini? Ya kan? Beli kuota buat apa namanya videonya buat fellowship. Ya kan? Perbuatan yang dilakukan tanpa mempedulikan berat dan salah menurut agama, bodoh amat, mau dilarang sama agama, lanjut terus. Ya kan? Pacaran, lanjut terus. Dan begitu. Padahal sudah jelas-jelas dilarang oleh agama. Sayang lanjut terus sama lawan jenis, apalagi sesama jenis. Perbuatan berlarang dengan mabuk-mabukan dengan narkoba ini sudah jelas dilarang. Ya, lanjut lagi, perbuatan yang memperlihatkan aurat antar lawan jenis itu. Tadi Bapak sudah bilang di depan, selfie, cekrek. Iya nggak pakai peluru. Yang putra, cekrek. Nggak pakai baju, misalkan begitu, ya kan? Mengirim, nah itu memperlihatkan aurat. Itu adalah sesuatu yang berdosa. Itu adalah ciri-ciri daripada pergaulan cara menghindarinya banyak di sini ya. Kenapa Bapak jelasin? Karena nanti kalian akan ada tugas namanya infografis. Kalian cari informasi yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya tentang pergaulan bebas dan zina. Kalian cari informasi sendiri. Bawa HP kan? Bawa HP semua, nanti cari informasinya di situ. Ya, Bapak bakal kasih tugas sama kalian semua. Ya, jadi Bapak tidak mengulas semuanya secara detail. Nanti biar kalian saja yang mengulas dan kalian yang mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang zina dan pergaulan bebas. Ya, karena pelajaran kita ini adalah berbasis PJBL atau Project Based Learning. Akan belajar apa namanya project namanya infografis. Nah, siap ya, Bapak kasih tugas ya. Siap. Tugasnya adalah kalian ya, Bapak kasih materi tentang zina ini ya, Bapak kasih ya kan. Tapi sebelum dikasih materi kalian baca-baca, Bapak mau kalian buat kelompok terlebih dahulu ya, buat kelompok terlebih dahulu ya. Itu nanti ketiga, nanti kalian cari teman masing-masing. Baik, yang satu kelompok itu ada 5 orang. Ya, pelan-pelan aja bos. Sama siapa saja. Oke, sekarang kita bikin lingkaran kelompoknya di lingkaran ya. Nah, ini di sini. Nah, di sini boleh. Sudah ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang tugas kalian adalah kalian kan bawa HP masing-masing. Kalau sini nggak bawa HP ya? Itu ambil itu tuh apa namanya laptop pusat apa Pak? Bawa ambil. Nah, ya di situ diambil buat pembuatannya. Ini ya udah bawa HP, udah alhamdulillah ya bawa HP. Oke, ya tugas kalian adalah pertama Bapak akan kasih kalian materi. Ya, kalian baca-baca cari informasi. Ya kan, Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, satu orang di antara kalian itu cari template di Canva untuk mendesain. Ya, satu orang untuk mencari informasi bagaimana informasi tentang zina,
Aidul. Aina. Tuh. Aina. Bagaimana informasi tentang Ina? Oke. Ini materinya dibaca-baca nanti sambil didiskusikan. Nah, setelah kalian sudah buat proyeknya, ya, kalau proyeknya kalian sudah buat, nanti Bapak minta kalian presentasikan hasil proyek kalian di depan, disaksikan oleh teman-teman. Bisa dimengerti? Bisa. Setelah didiskusikan, setelah dipresentasikan, kalian boleh bertanya masing-masing satu sama lain dengan kelompok yang lain. Misal kelompok satu ini bertanya kepada kelompok dua, silakan. Atau kelompok dua ini bertanya kepada kelompok tiga. Oke, silakan. Ayah nanda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, udah bisa? Bisa. Ada yang mau tanya nggak kira-kira? Ada yang mau tanya? Durasi buat majunya berapa menit? Oh, durasinya maksimal 5 menit. Nanti persiapkan dengan matang. Boleh teman-teman yang ada di sini juga nanti bertanya ya. Harus bisa ya Dini ya. Ya, oke. Oke, baik ya. Kalau sudah semua proyek atau proyek yang kalian buat bisa tolong dikirimkan ke WhatsApp Bapak ya. Nanti biar ada di nanti biar Bapak bisa tampilkan di papan tulis atau di proyektor. Bisa dimengerti? Iya. Baik. Kayaknya yang boleh maju duluan kelompok 2 nih. Yang mana kelompok 2? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 maju. Silakan dijelaskan apa yang ada di depan yang kalian buat tadi ya. Ada yang buat ini adalah karya daripada proyek atau proyek kelompok 2. Tepuk tangan. Jangan boleh biar tidak menghalangi. Biar saja yang satu di sebelah sana. Satu di sebelah sana. Nah, oke. Nah, sip. Oke. Ya, boleh sini ya. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang proyek yang telah kami buat. Jadi proyek yang dibuat sama kelompok 2 itu adalah say no to pacaran, dapat mendekatkan diri pada zina. Bahaya dari pacaran itu ada 3. Yang pertama, menerima dosa besar dan siksa di neraka. Yang kedua, dapat menderita penyakit HIV atau AIDS. Dan yang ketiga, rusak martabat dan harga dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Yang semuanya bisa dibacakan oleh Sabin. Baik, Sabin boleh dibacakan. Poinnya ada 3. Yang pertama, memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Sampai di sini ada yang mau nanya? Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Berarti kalau tidak ada yang bertanya, semua paham ya. Ayo dong bertanya. Ada yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tapi tidak ada. Lala mau bertanya, Lala? Silakan. Ya, silakan bertanya. Contoh siksaan bagi para yang melakukan pacaran apa? Ya, sisaan untuk yang melakukan pacaran. Apa? Siapa yang bisa jawab?
nanti di nerakanya. Neraka. Nanti 2 kali cambuk. Ya, Cambuk terus. cambuk. Tahu ya, Ya, betul. Tepuk tangan. Kemudian hanya ini yang dapat kami presentasikan tentang saingan upacara. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang bagian kelompok 3 ya, untuk maju ke depan. Terus atau kemudian jelaskan hasil proyek kalian, nanti boleh ditanya oleh kelompok yang lain ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Lagi kelompok 3 silakan 2 di sana, 2 di sini ya. Bisa disiapkan pertanyaannya. Nah, oke, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sini akan mempresentasikan hasil Proyek. proyek kami yang bertema pergaulan bebas. Di sini tuh kalian tahu nggak sih pergaulan bebas itu apa? Enggak. Ya. Tahu. Baru tahu. Pergaulan bebas itu adalah bentuk interaksi sosial yang melanggar norma sosial, budaya atau agama. Contoh pergaulan bebas: perilaku seksual di luar nikah, yo siapa tuh? Penggunaan narkoba, kenakalan remaja. Faktor penyebabnya. Di sini faktor penyebabnya kurang pengawasan dari orang tua, pengaruh teman sebaya, ya makanya punya teman hati-hati. Paparan media sosial dan teknologi, kritis identitas pada remaja. Sekarang pengawasan orang tua, anak masa bebas melakukan apapun tanpa kontrol. Orang tua yang tidak berkomunikasi dengan anak membuat mereka mencari bimbingan dari luar. Pentingnya dialog yang terbuka dan perhatian terhadap kegiatan anak. Lingkungan atau teman sebaya, remaja mudah terpengaruh untuk diterima dalam kelompok sosial. Tekanan teman sebaya dapat mendorong perilaku negatif, merokok, alkohol, hubungan bebas. Pentingnya membekali anak dengan kemampuan mengatakan tidak. Media sosial dan teknologi, paparan konten tidak sesuai usia di media sosial, kurang pengawasan aktivitas online dapat membuka peluang berperilaku negatif. Edukasi penggunaan teknologi dengan bijak perlu ditegakkan. Krisis identitas pada remaja. Remaja seringkali berada di fase bingung mencari identitas diri. Perasaan ingin diterima bisa membuat mereka terlibat dalam perilaku yang salah. Pentingnya bimbingan moral dan dukungan keluarga. Dampak pergaulan bebas: kesehatan fisik, resiko penyakit menular seksual, kecanduan narkoba, kesehatan mental, depresi, stres, penurunan rasa percaya diri. Hubungan sosial, kehilangan kepercayaan, rusaknya hubungan dengan keluarga dan teman. Silakan. Ya, boleh. Cara mencegah: pengawasan dan komunikasi efektif dari orang tua, menciptakan lingkungan sosial yang positif, edukasi tentang bahaya pergaulan bebas sejak dini, pemanfaatan teknologi secara sehat. Peran pendidikan: edukasi kesehatan reproduksi dan seksualitas, pembinaan karakter yang kuat melalui pendidikan formal dan non-formal, penguatan pendidikan moral dan agama di sekolah. Kesimpulan dan ajakan:
Pergaulan bebas adalah tantangan serius yang perlu disikapi bersama. Orang tua, sekolah, dan masyarakat perlu bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan remaja secara positif. Mari bersama menjaga generasi muda dari dampak buruk pergaulan bebas. Mantap, tepuk tangan. Silakan bagi ada yang mau bertanya. Yang mau bertanya silakan. Ayo, siapa dari kelompok berapa silakan. Yang ada yang mau bertanya tentang pergaulan bebas? Ayo yang mau bertanya. Ya, silakan bertanya kepada satu. Contohnya pergaulan bebas apa? Contohnya pergaulan bebas kayak merokok, terus pergaulan bebas bersama teman, Tawuran. Ya, tawuran. mabok-mabokan, Mabok-mabokan. Keluyuran malam-malam. siapa tuh? Ayo, Siapa yang sering keluyuran malam-malam di sini ada? Ensa. Ada lagi yang mau bertanya? Pertanyaannya bagus, jawabannya bagus, semua luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ya. Oke, tadi kelompok sebelumnya sudah, sekarang kelompok terakhir yaitu kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 ya akan menjelaskan proyeknya. Nanti kalian yang ingin bertanya silakan ya. Ya, silakan. Nah, ya, dibaca ya, silakan ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek yang kita rancang yang berjudul menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pergaulan bebas adalah perilaku atau interaksi sosial yang tidak terkontrol dan melanggar norma agama, sosial, serta budaya yang berlaku. Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar pernikahan yang sah menurut agama dan hukum. Adapun dalilnya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Bahaya pergaulan bebas dan zina. Dampak bagi diri sendiri yaitu merusak harga diri dan kehormatan. Kedua, menimbulkan penyakit penular seksual. Yang ketiga, menghancurkan masa depan. Dan yang terakhir, menimbulkan gangguan psikologis. Bahaya pergaulan bebas dan zina. Dampak bagi masyarakat yaitu merusak tatanan sosial, meningkatkan angka kejahatan, dan mengurangi keberkahan hidup. Cara menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, menjaga pandangan, yaitu gadul basar. Yang kedua, memperkuat keimanan dan ketakwaan. Dan yang terakhir, menghindari tempat-tempat maksiat. Macam-macam zina yaitu ada dua. Yang pertama zina muhsan dan zina ghairul muhsan. Zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah sepuasa. Dalam Islam, hukum bagi pelaku zina muhsan sangat berat karena dianggap sebagai pelanggaran bisa mencapai kesucian kebudayaan. Zina ghairul muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. Hukuman bagi pelaku zina ini lebih ringan dibandingkan zina muhsan. Tetapi tetap dilarang dan berdampak buruk secara moral dan sosial dan agama. Hukum pelaku zina. Hukum bagi pelaku zina muhsan yang sudah menikah dikenali hukuman rajam, yaitu yang hari-hari sudah meninggal. Hukuman bagi zina ghairul muhsan, pelaku zina yang belum menikah dikenai hukuman cambuk 100 kali dan dihasilkan dalam 1 tahun.
Kesimpulannya, pergaulan bebas dan zina dilarang dalam Islam karena dampak negatifnya bagi individu dan masyarakat. Umat Islam diperintahkan untuk menjauhi zina dengan memperkuat keimanan, menjaga pandangan, memilih lingkungan yang baik, dan memperketat pernikahan jika mampu. Dalam mengikuti ajaran Islam, kita dapat menjaga harkat dan martabat sebagai manusia. Ada yang mau ditanyakan? Apa? Bagaimana caranya biar kita terhindar dari zina? Dengan menjaga pandangan kita, terus menjauhi tempat-tempat yang banyak perjinaannya. Dikir 1000 kali. Masya Allah. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Silakan. Proyeknya udah bagus, presentasinya juga lumayan, pertanyaannya juga tadi bagus, jawabannya juga bagus. Lebih bagus ada lagi yang mau bertanya. Ayo. Silakan. Silakan. Atau galuh. Silakan. Bagaimana caranya menghindari pergaulan bebas? Nah, bagaimana caranya menghindari pergaulan bebas? Sering-seringin datang majelis ulama, sering baca Quran, jangan main-main malam, memperkuat keimanan dan ketakwaan, Masya Allah. banyakin sholat, menghindari tempat-tempat maksiat, Masya Allah. dikir 1000 kali. Ada lagi? Jawabannya oke. Mira? Menjaga pandangan. Menjaga pandangan. Ada lagi? Sudah? Sudah, oke. Tepuk tangan untuk kelompok. Silakan duduk. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Alhamdulillah semuanya sudah membuat proyek atau membuat proyek. Kemudian juga sudah dipresentasikan dengan baik. Kemudian juga ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Mudah-mudahan pelajaran kali ini bisa betul-betul dipahami oleh kalian semua ya. Mudah-mudahan ya. Amin. Amin ya robbal. Amin. Ya. Sebelum saya tutup atau sebelum Bapak tutup, Bapak mau tanya sama teman-teman sekalian semua yang ada di sini. Ya, tadi lalu apa itu pergaulan bebas? Contohnya apa pergaulan bebas? Mabok. Tutup itunya, kameranya tutup. Ulang. Alhamdulillah kalian tadi sudah buat proyek, kalian sudah mempresentasikan proyek kalian dengan baik ya. Ada yang bertanya, ada juga yang menjawab. Mudah-mudahan pelajaran kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Amin ya robbal. Amin. Ya, sebelum Bapak tutup, Bapak mau sedikit mengevaluasi teman-teman yang tadi maju ya. Evaluasinya adalah yang pertama kelompok 2 itu tadi majunya cengengesan. Majunya sambil ketawa-ketawa ya. Besok-besok jangan diulangi karena forum kita ini adalah forum yang bahasa kita ini yang resmi gitu ya. Forumnya forum belajar. Boleh kita tertawa, tapi jangan terlalu berlebihan. Apalagi ketika kalian sedang maju di depan. Nanti kalau kalian jadi mahasiswa terus presentasi, terus ketawa-ketawa gimana? Ya, nanti dapat nilainya C dari dosennya. Jangan sampai ya. Nah, jadi juga sama tadi yang kelompok terakhir sudah bagus dari awal pas salamnya tertawa. Itu dihindari, tidak boleh. Bisa dimengerti? Bisa ya.
Itu evaluasi daripada proyek. Kalau dari hasil proyeknya tadi kalian buat kanvanya, kalian desain kanvanya itu udah top markotop. Tandanya kalian mengikuti zaman dan kalian tidak gaptek, ya. Kalian tidak gaptek. Kalian bisa menggunakan media elektronik atau media sosial dengan baik. Alhamdulillah. Ya. Nah, sekarang waktunya Bapak bertanya sama kalian semua, ya. Galuh, contoh pergaulan bebas tadi apa? Mabok-mabokan. Sela, bagaimana cara kita menghindari pergaulan bebas, Sela? Memperkuat iman, ya. Apakah perbuatan zina adalah perbuatan yang baik? Gini? Tidak, ya. Oleh karena itu, marilah kita jauhi perbuatan zina, ya. Ingat, jauhi, ya kan. Mendekati aja kita tidak boleh, apalagi kita melakukan hal tersebut. Karena orang yang berbuat zina itu hukumannya salah satunya adalah dirajam. Atau dirajam dalam hukum Islam itu adalah dirajam, dilempari batu hingga meninggal dunia. Naudzubillah. Kalian jangan sampailah seperti itu, ya. Paham ya? Juga jauhilah pergaulan bebas, pergaulan yang tidak bermanfaat untuk kalian tinggalkan. Ya, teman-teman yang tidak bermanfaat untuk kalian ditinggal. Janganlah kalian berbuat yang tidak baik, apalagi sampai merokok nih perempuan, apalagi sampai berbuat narkoba, ya enggak, apalagi sampai kirim-kirim foto membuka-buka aurat kalian. Naudzubillah. Amin dah. Jadi baik, mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum Bapak tutup agar kalian keluar kelasnya lebih nyaman dan lebih semangat, Bapak boleh ya satu kali lagi kasih jargon buat kalian, ya. Kalau Bapak bilang PAI, kalian jawab dengan baik, ya. PAI. Syukran katsiran ala intiqamikum atau bikum ala fadil khotai wa nisyan in kuntum minaz zalimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.